Shalom teens, saya percaya nih teman-teman semua sekarang dalam kondisi yang luar biasa dan terus berharap kepada Tuhan sesuatu yang baik. Hari ini saya akan membawakan sedikit firman Tuhan tentang next generasi atau next generation. Nah, bicara tentang next generation, beberapa waktu lalu saya membaca sebuah artikel di mana pemerintah sangat concern sekali tentang yang namanya generasi, mulai daripada aspek kesehatan sampai pada aspek pendidikan. Kenapa pemerintah sangat concern sekali dengan yang namanya generasi? Karena kita tahu ketika generasi terhilang, maka tidak akan ada penerusnya lagi. Demikian juga dengan gereja. Hari-hari ini gereja sedang concern kepada yang namanya generasi. Mereka takut sekali ketika generasi hilang. Kenapa sangat concern sekali dengan yang namanya generasi? Saudara, untuk menghancurkan sebuah negara cukup dengan menghancurkan generasinya. Karena ketika tidak ada generasi penerus, maka bangsa itu tidak akan ada generasinya, tidak akan ada generasi penerusnya. Dan demikian juga dengan gereja. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi next generation di tengah-tengah situasi pandemi ini. Sekalipun mungkin situasi bisa membuat kita untuk tidak melangkah lebih maju, sekalipun situasi saat ini mungkin membuat kita banyak beralasan untuk tidak melakukan hal-hal yang positif. Tapi hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Yosua, bagaimana Yosua bisa berhasil menjadi seorang generasi ketika Musa meninggalkan Yosua. Saya akan membacakan sedikit tentang siapa itu Yosua. Yosua adalah seorang abdi dari seorang Musa. Dia hanya seorang biasa, di mana dia menjadi sebuah asisten atau seorang asisten dari seorang yang bernama Musa. Perjalanannya di tanah Israel mengikuti Musa membuat dia belajar banyak hal, teman-teman semua. Dan kita juga mau belajar dari seorang yang bernama Yosua hari ini. Sekalipun mungkin sekali lagi saya mau bilang, situasi tidak memungkinkan, situasi banyak sekali membuat kita bisa beralasan untuk tidak melakukan hal-hal positif atau hal-hal yang bisa membuat kita lebih maju di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita mau belajar melalui firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama di dalam Yosua pasal yang ke-1, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, saya mencatat ada dua hal yang harus kita pelajari dari seorang yang namanya Yosua. Bagaimana ia bisa berhasil menjadi generasi selanjutnya ketika tongkat estafet diberikan kepada Yosua yang diberikan oleh Musa, teman-teman. Dua hal yang harus kita perhatikan di sini, bagaimana Yosua bisa berhasil menjadi next generation. Yang pertama, Yosua dia mempersiapkan dirinya dengan baik. Kita bisa baca di dalam Yosua pasalnya yang ke-1, demikian firman Tuhan. Yosua pasal 1 ayat yang ke-1, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Lanjut ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Demikian firman Tuhan. Hal yang membuat Yosua berhasil untuk menjadi next generasi, yaitu Yosua mempersiapkan dirinya dengan baik. Kita tahu seorang pelari estafet tidak mungkin hanya pelari yang pertama yang mempersiapkan dirinya untuk bisa mencapai garis finish tentunya. Pasti pelari kedua, bahkan atau ada pelari ketiga, mereka pun harus mempersiapkan dirinya sehingga ia bisa berhasil mencapai kepada tujuannya. Kalau misalnya hanya pelari pertama yang berlatih, pelari kedua atau ketiganya tidak berlatih, saya yakin dan percaya mungkin pelari pertama bisa berlari dengan cepat. Tapi pelari kedua dan ketiga kalau tidak berlatih, mereka akan ketinggalan dengan pesaing pelari-pelari yang lain. Tapi tidak
dengan yang namanya Yosua. Yosua dia berlatih puluhan tahun bersama-sama dengan Musa. Dia mempersiapkan dirinya dengan baik. Dia mempersiapkan kehidupannya dengan baik dengan mencontoh apa yang Musa lakukan. Bahkan ia bisa melakukan lebih. Kalau kita bisa baca firman Tuhan ini secara utuh, Musa hanya bisa mengantarkan bangsa Israel tidak sampai kepada tujuan, tapi Yosua lah yang menghantarkan bangsa Israel ini bisa sampai ke tanah Kanaan. Karena apa? Karena Yosua mempersiapkan dirinya dengan baik. Dia mempersiapkan beberapa hal di dalam dirinya. Yang pertama, dia memiliki kesiapan hati. Karena dia selama puluhan tahun menjadi bujangnya Musa, pastinya tentunya ada banyak hal yang dia persiapkan. Ya, seperjalanannya waktu pasti adalah Yosua mungkin dimarahin, adalah Yosua mungkin ditegur. Kalau dia tidak memiliki sikap hati yang baik, dia tidak akan belajar banyak hal. Tapi Yosua betul-betul mempersiapkan hatinya dengan baik. Yosua betul-betul mempersiapkan dirinya sehingga hatinya betul-betul dibentuk dan ia siap melewati perjalanan apapun dengan hati yang tegar dan kuat. Dan bukan hanya mempersiapkan hati, tetapi Yosua juga mempersiapkan pengetahuan dan kemampuan. Saya percaya kalau kita hanya mempersiapkan hati tapi tidak mengasah skill dan kemampuan kita, maka kita akan ketinggalan dengan yang namanya banyak hal di dalam kehidupan ini. Karena zaman terus berubah, zaman terus berkembang. Kalau kita tidak mengembangkan diri, kita tidak mengembangkan skill kita, maka kita akan ketinggalan jauh. Tentunya hal ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita bisa menangkap tongkat estafet dengan baik dan kita menjadi next generation yang baik dan kita bisa berjalan sampai kepada finish yang Tuhan tentukan. Kita harus mempersiapkan hati kita yang tertuju kepada Tuhan, dan kita harus mempersiapkan pengetahuan dan kemampuan kita sehingga kita bisa melewati zaman demi zaman dengan baik. Yang kedua, apa yang membuat Yosua berhasil menjadi next generasi? Ia mentaati firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Yosua 1 ayat 7 dan 8 tadi. Kita percaya di sini janji Tuhan betul-betul luar biasa, karena Tuhan bilang begini, ketika kita mentaati kebenaran firman Tuhan, maka perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Saya percaya ini bukan sebuah janji yang sekedar janji, tapi Tuhan akan menggenapi. Ketika kita mentaati firman Tuhan, kita betul-betul serius dengan firman Tuhan, bukan hanya membaca, bukan hanya merenungkan, tapi kita mempraktekkan firman Tuhan, maka kehidupan kita ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka tongkat estafet itu kita bisa teruskan, kita bisa jalan dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya percaya keberhasilan akan ada dalam kehidupan kita. Teman-teman semua, dua hal ini yang harus kita perhatikan. Sekalipun di tengah-tengah pandemi, kita percaya bahwa kita bisa menjadi next generasi yang bisa meneruskan tongkat estafet dari leader-leader kita sebelumnya. Bahkan kita bisa jauh lebih baik dibandingkan leader-leader yang lainnya. Bukan sebagai kompetisi, tapi bagaimana kita bisa menjalankan tugas kita sebagai orang-orang percaya, dan kita bisa menjalankan perintah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga bukan hanya gereja, bukan hanya bangsa ini, tapi dunia tidak akan kehilangan yang namanya generasi, yaitu generasi Yosua, generasi yang berhasil, generasi yang luar biasa. Dua hal sekali lagi saya mau ingatkan, kita harus mempersiapkan diri kita dan kita harus mentaati firman Tuhan. Dan saya percaya dua hal ini akan menjadi sebuah pegangan hidup kita untuk menjadi generasi selanjutnya yang kuat dan tangguh di zaman ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.